Pertama, mari kita jelaskan beberapa hal. Anda tidak akan pernah bisa mengetahui masa lalu seorang wanita hanya berdasarkan cara berpakaiannya, seberapa percaya dirinya di depan Anda, atau seberapa modern penampilannya. Tidak satu pun dari hal-hal ini dapat memberitahu Anda tentang masa lalu seorang wanita. Fokus Anda seharusnya pada pola, bukan angka, bukan ceritanya, dan bukan seberapa detail penjelasannya. Semua itu sebenarnya tidak penting. Fokus utama Anda seharusnya pada perilakunya. Itulah yang akan memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi di masa lalunya. Ada beberapa hal lain yang juga penting, seperti reaksi emosional, gaya keterikatan, bagaimana dia memperlakukan keintiman, dan apa yang dia katakan dan pikirkan tentang kesetiaan. Karena yang terjadi adalah beberapa orang mengalami banyak koneksi dalam hidup mereka, tetapi sangat sedikit orang yang mengalami ikatan yang nyata. Dan video ini tidak dibuat untuk mempermalukan wanita manapun. Video ini ada untuk melindungi pria, untuk membuat hidup mereka sedikit lebih baik. Itulah satu-satunya tujuan video ini. Jadi tanpa membuang waktu, mari kita bahas seni dan sains di balik ini. Ini bukan tentang menghakimi seorang wanita. Ini tentang melindungi kedamaian Anda, sehingga Anda dapat menjalani hidup dengan tenang dan jernih. Jadi mari kita mulai. Hal pertama adalah ketidakpekaan emosional. Di sini, yang akan terjadi adalah dia akan berbicara dengan Anda, tertawa bersama Anda, menggoda Anda, dan bahkan berperilaku dengan penuh kasih sayang. Tetapi satu hal yang tidak akan Anda rasakan adalah kedekatan emosional. Saat Anda mencoba untuk terbuka, dia akan mengalihkan topik. Atau Anda mungkin akan benar-benar diam dan dia tidak akan mendekat. Dia tidak akan bertanya apapun kepada Anda. Dia tidak akan mencoba untuk terhubung. Tidak ada yang terjadi. Atau Anda sedikit menarik diri dan itu sama sekali tidak berpengaruh baginya. Semua ini terjadi karena dia memahami koneksi tidak lebih dari sekadar interaksi. Ikatan bahkan tidak ada dalam definisinya. Dia tidak tahu bahwa arti sebenarnya dari koneksi adalah ikatan dengan orang lain. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak hubungan kasual dalam hidup, mereka belajar satu hal, perlindungan diri. Selalu waspada, selalu siaga, tetapi tetap terikat pada seseorang, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Mengapa? Karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Mereka ingin melindungi perasaan mereka. Dari berbagai sumber perhatian kasual, mereka telah belajar bahwa melindungi diri sendiri adalah hal yang terpenting. Mereka tidak boleh terikat, karena keterikatan berarti rasa sakit. Dan ini adalah sesuatu yang sudah mereka pahami dengan sangat baik. Masalah sebenarnya dimulai ketika pria dalam situasi seperti itu mulai berusaha lebih keras. Mereka mengerahkan lebih banyak usaha. Mereka berinvestasi lebih banyak. Mereka menunjukkan lebih banyak kasih sayang. Tetapi saudaraku, ketika seseorang mati rasa secara emosional, mereka tidak merasakan semua itu. Mereka hanya menginginkan satu hal, stimulasi. Sedikit naik, sedikit turun, seperti naik roller coaster. Itulah yang ingin mereka rasakan. Sebelum kita melanjutkan, dengarkan ini dengan saksama. Kebanyakan pria tidak kehilangan wanita dalam hidup mereka karena mereka adalah orang jahat. Mereka kehilangan wanita karena di suatu titik mereka kehilangan diri mereka sendiri. Mereka bereaksi berlebihan, mereka menjelaskan secara berlebihan, dan perlahan mereka kehilangan kerangka mereka. Dan saat kerangka Anda hilang, rasa hormat pun menghilang. Itulah mengapa saya membuat kursus video lengkap selama 3 jam yang disebut penguasaan kerangka maskulin, di mana saya mengajarkan cara untuk tetap tenang, teguh, dan stabil. Bagaimana menciptakan batasan yang sehat di sekitar wanita. Bagaimana mempertahankan daya tarik seumur hidup.
dan bagaimana mempertahankan pendirian Anda seumur hidup. Jika Anda belum melihatnya, tautannya akan disematkan di kolom komentar. Jika Anda merasa membutuhkannya, belilah sesegera mungkin. Sekarang, mari kita lanjutkan videonya. Hal kedua adalah keintiman yang terasa mudah, tetapi hampa. Di sini, tidak ada daya tarik emosional, tidak ada keraguan, tidak ada makna, tidak ada kedalaman, hanya kenyamanan. Ya, seks terasa enak, Anda merasa nyaman. Itu terjadi. Selesai. Oke, apa bedanya? Dia mungkin dengan santai berbicara tentang keintiman, terlalu banyak berbagi pengalamannya, dan mencoba menormalkan semuanya. Karena kepekaan emosional sama sekali tidak ada di sini. Anda akan merasakan kedekatan fisik, tetapi secara emosional Anda akan merasa hampa. Karena tubuh tahu persis apa yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana melakukannya, posisi mana, semuanya. Tubuh tahu, tetapi hati tidak hadir. Percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Jika keintiman tidak menciptakan ikatan, jika kalian berdua tidak merasa terikat, maka itu menciptakan sesuatu yang lain, nafsu. Dan nafsu tidak setia kepada siapapun. Hari ini dia menikmatinya bersamamu. Besok dia akan menikmatinya dengan orang lain. Karena dia merasakan rasa lapar itu, dorongan itu, dan tidak ada ikatan yang pernah tercipta. Hal ketiga adalah pola keterikatan jangka pendek. Semuanya bergerak cepat, koneksi cepat, ikatan cepat, keterikatan cepat. Kamu berbeda. Aku belum pernah merasa seaman ini dengan siapapun sebelumnya. Kamu memancarkan aura yang berbeda. Aku ingin melakukan segalanya bersamamu. Kewaspadaanku benar-benar hilang di sekitarmu. Aku merasa sangat dekat denganmu. Dan kemudian perlahan, jarak mulai muncul. Kegelisahan mulai muncul. Pembicaraan tentang kebebasan dimulai. Dia berkata, "Aku merasa bingung. Aku tidak tahu mengapa aku tidak merasakan apa yang kurasakan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Aku tidak tahu apakah aku menginginkan ini dalam jangka panjang." Sederhananya, stabilitas mulai terasa membosankan baginya. Karena ketika kegembiraan menjadi hal yang normal bagi seseorang, kenyamanan terasa tidak nyaman. Konsistensi terasa berat. Kedamaian terasa hampa. Keheningan terasa seperti sesak napas. Seperti dia tidak bisa bernapas. Itulah mengapa dia selalu menjaga jalan keluar emosional tetap terbuka. DM tetap terbuka. Pilihan cadangan ada. Pengamat hadir. Mantan. Hanya teman. Orang-orang ini selalu tetap berada di latar belakang. Hal keempat adalah dia sangat terampil dalam berurusan dengan pria. Dia bisa membaca pria dengan sangat cepat. Dia tahu kapan harus menarik, kapan harus mendorong, kapan harus bersikap lembut, dan kapan harus bersikap dingin. Dia mencerminkan nilai-nilai Anda sesuai dengan pemikiran Anda, beradaptasi dengan Anda dengan sempurna. Dia memahami segalanya. Apa yang Anda lakukan, bagaimana menjebak Anda secara emosional, bagaimana mendapatkan keuntungan dari Anda, bagaimana memanfaatkan Anda. Anda akan merasa ada koneksi, tetapi polanya sederhana. Ini bukan ikatan. Ini adalah pengelolaan dinamika. Jika Anda ingin mengujinya, berhentilah bereaksi. Lihat apakah dia membawa kejelasan atau kebingungan ke dalam hidup Anda. Jika dia menginginkan Anda, dia akan memberikan kejelasan. Jika dia ingin mengendalikan, dia akan menciptakan kebingungan. Hal kelima adalah ketergantungan keterikatan. Ini bukan tentang cinta atau komitmen. Ini tentang perhatian, suka, pesan, validasi, energi pria. Saat keheningan muncul, dia menjadi gelisah. Kenyamanan membuatnya tidak nyaman. Itulah mengapa dia menjaga saluran perhatiannya tetap aktif. Dia membalas cerita, membaca DM, mengirim sinyal halus. Ia selalu membuka akses, karena perhatian terasa seperti bahan bakar emosional baginya.
Kedamaian terasa membosankan, kekacauan terasa mengasyikkan. Hal keenam adalah lingkaran pertemanannya menormalisasi semua ini. Banyak pilihan itu normal. Rayuan santai itu perlu. Ketidakmelekatan itu penting. Kamu tidak boleh terlalu mudah terikat. Jika dunianya merayakan ketidakstabilan, maka kamu tidak hanya akan melawannya, kamu akan melawan seluruh sistemnya, teman-temannya, kelompoknya, dan hidup menjadi melelahkan. Hal ketujuh adalah bahasanya tentang laki-laki selalu pahit. Semua laki-laki sama saja. Semua orang bisa digantikan. Cinta bahkan tidak ada. Ia mungkin terlihat kuat, mandiri, dan percaya diri. Tetapi ini adalah rasa sakit yang disamarkan sebagai pemberdayaan. Ketika seseorang mengharapkan kekecewaan dari laki-laki, mereka secara tidak sadar menciptakan lingkungan itu dan merasa tertarik pada jenis laki-laki yang sama. Ada juga fase penyembuhan yang konstan. Ia tidak pernah stabil. Kursus baru, fase cinta diri yang baru, bab pertumbuhan baru, energi baru. Tetapi polanya tetap sama. Rasa sakit, kemudian perhatian, kemudian koneksi, lalu kekacauan. Siklus yang sama berulang selamanya. Penyembuhan tidak lebih dari sekadar pengaturan ulang. Keheningan mengeksposnya. Keheningan membuatnya merasa kewalahan oleh rasa sakit. Itulah mengapa dia tetap dikelilingi oleh energi maskulin. Sekarang penutupnya. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian terhadap wanita manapun. Ini tentang kesadaran. Jelas, tidak semua wanita seperti ini. Tetapi pola itu penting. Dan ingatlah ini seumur hidup. Anda tidak akan pernah bisa mengembangkan kedamaian dengan seseorang yang hanya merasa hidup dalam kekacauan. Maskulinitas bukan berarti mengendalikan wanita. Itu berarti memahami wanita mana yang membawa stabilitas dan kedamaian ke dalam hidup Anda dan memilihnya. Pilih kejelasan, pilih keamanan emosional, pilih kedamaian, jangan pilih kekacauan. Penampilan yang baik bukanlah hal yang terpenting. Jika seorang wanita membawa trauma dan kekacauan ke dalam hidup Anda tidak akan pernah menikmati hidup. Jadi amati, pahami, ketahui siapa yang Anda bawa ke dalam hidup Anda, dan kemudian putuskan. Dan jika hidup Anda sudah bermasalah, dan Anda tidak mengerti bagaimana mempertahankan kerangka maskulin Anda agar dia tetap tertarik, terus kembali, dan tetap bersama Anda, maka Anda membutuhkan kursus penguasaan kerangka maskulin saya. Saya telah menjelaskan bagaimana tetap tenang, bagaimana mempertahankan kerangka Anda, dan bagaimana menciptakan batasan yang sehat. Jika Anda belum melihatnya, lakukan sekarang. Tautannya ada di kolom komentar. Disitulah saya mengakhiri video ini. Kita akan bertemu lagi segera di video berikutnya. Sampai jumpa.